Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsia Dwirianti dengan nomor NIM 18705 dari semester 5 program studinya yaitu Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan serta di Universitas Pancayakti Bekasi. Nah, di sini dosen pengampus saya yaitu Ibu Ayu Nurul Amalia MPD selaku mata kuliahnya yaitu Metodologi Penelitian. Yang dimana di sini saya akan memaparkan sebuah tugas UAS yang diberikan terhadap beliau yaitu tugas membuat suatu jurnal. Nah, yang pertama ini abstraknya ini dalam di sini saya akan mengambil sebuah judul jurnal tersebut yaitu pengaruh penggunaan media sosial terhadap perilaku remaja di suatu sekolah yaitu di MTS Visabila. Nah, itulah adalah sebuah judul yang saya teliti. Nah, di sini yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai abstraknya. Nah, dalam era globalisasi ini teknologi semakin maju. Nah, tidak dapat dipungkiri hadirnya internet ini sangat dibutuhkan dalam sehari-hari, baik dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan, bisnis, dan sebagainya. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial ini mempunyai suatu pengaruh yang besar dalam kehidupan bagi seseorang. Nah, seseorang ini yang awalnya kecil bisa menjadi besar dengan media sosial atau sebaliknya. Nah, bagi masyarakat, khususnya halangan remaja, media sosial ini sudah menjadi candu yang membuat mereka penggunaannya tiada hari tanpa membuka media sosial. Dan dimana dalam masa perkembangannya di sekolah remaja juga mengetahui berapa pengaruh media sosial. Nah, menjelaskan mengenai apa saja pengaruh media sosial bagi remaja di masa perkembangannya, kemudian untuk mengetahui apa saja pengaruh terhadap perilaku remaja yang disebabkan oleh media sosial ini. Penelitian ini menggunakan suatu metode yaitu penelitian kualitatif, yang dimana karena kita akan mendalami sebuah fakta, gejala, dan peristiwa pengaruhnya dari media sosial terhadap perilaku remaja di lapangan, sebagaimana adanya dalam konteks ini ruang dan waktu serta diisi dengan situasi lingkungan remaja secara alami. Nah, peneliti ini menginginkan bahwa penelitian berupa rincian data yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif dan tidak memerlukan pengelolaan data secara statistika. Nah, hasil dari penelitian kualitatif ini yang dibutuhkan yaitu penelitian yang berupa sebuah informasi yang mendalam mengenai sebuah pengaruh media sosial bagi remaja itu sendiri. Nah, yang kedua ini ada dari latar belakang, yang dimana latar belakang ini dalam era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikenal semakin canggih, penyebaran informasi serta akses telekomunikasi dan transportasi semakin cepat dan mudah. Tidak dapat dipungkiri lagi, hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung dengan pendidikan diharapkan menghasilkan sebuah manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab serta mampu menyongsongkan kemajuan yang akan datang. Menurut bentuknya pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yang mana yaitu ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal. Pendidikan formal ini merupakan sebuah pendidikan yang dilakukan secara berlangsung dan teratur, tingkat dan berkesinambungan. Nah, dilakukanlah oleh lembaga formal seperti di sekolahan. Sedangkan pendidikan non formal adalah pendidikan yang dilakukan secara tertentu, yang mana tidak mengikuti semua pengaturan dalam ketat seperti TPA, halako, dan lain-lain. Nah, dalam masalah pendidikan ini merupakan sebuah wahana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, yang berarti bahwa berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan ini banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai peserta didik. Nah, manusia ini adalah sebuah makhluk sosial yang sesuai dengan fitrah masing-masing. Setiap manusia juga dilengkapi dengan akal, bakat, dan gagasan. Nah, yang ketiga ini ada identifikasi masalah. Yang pertama ini ada situasi jejaring sosial sering disalahgunakan oleh siswa. Yang kedua, penggunaan situs jejaring sosial berlebihan dapat menurunkan motivasi belajar. Yang ketiga, menurunnya motivasi siswa mengakibatkan hasil belajar mereka menurun. Kebanyakan siswa juga yang telah bergabung dengan situs jejaring sosial lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membuka situs jejaring daripada untuk belajar. Yang terakhir ini ada yang keempat, media sosial dapat merubah gaya hidup, perilaku, serta komunikasi dan sosialisasi di lingkungannya. Keempat ini ada sebuah pembatasan masalah, yang dimana maka pembatasan ini
yaitu diteliti dari yang pertama, media sosial itu berkembang dari mutakhir dan teknologi web berbasis internet yang memudahkan semua orang untuk berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara online. Nah, sehingga dapat memperluaskan sebuah konten mereka itu sendiri. Yang B ini ada prestasi belajar, yaitu hasil yang dicapai oleh seseorang setelah ia akan melakukan sebuah perubahan belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah. Baik, selanjutnya ada sebuah pembahasan yang mana pertama ini adalah pengertian media sosial. Nah, media sosial ini adalah sebuah medium internet yang memungkinkan penggunanya mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lainnya, yang dimana dalam bentuk ikatan sosial ini secara virtual. Nah, dari perkembangannya pesat ini, situs jejaring sosial tersebut tentu saja sudah mendapatkan positif dan juga negatifnya. Nah, oleh karena itu penting untuk dibuatnya suatu sistem pengawasan dan juga bimbingan bagi mereka agar dampak negatif ini dapat dihindari dan dampak positif semakin dirasakan. Nah, pada tahun 2019 ini hingga saat ini media sosial itu berupa Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter dan lain-lain itu sudah menjelma menjadi dunia kedua setelah dunia maya. Nah, yang kedua ini ada pembahasan mengenai adapun karakteristik dari media sosial. Yang pertama itu ada jaringan atau network. Yang kedua informasi atau information. Yang ketiga arsip atau arsip. Yang keempat adalah interaktif atau interactivity. Nah, di sini ada sebuah dampak penggunaan media sosial, di mana ada terdiri dari dampak positif dan negatif. Yang dampak positifnya ini adalah memperluas jaringan pertemanan. Nah, jadi mereka ini bisa memperluas jaringan pertemanan seluasnya karena tidak dibatasi oleh suatu wilayah. Anak-anak remaja bisa menjadi lebih mudah. Nah, yang kedua ini ada menjalin sebuah pertemanan dengan orang lain di seluruh dunia, yang dimana meskipun sebelumnya belum pernah bertemu secara langsung, sekarang bisa dari online. Yang ketiga ini ada remaja akan termotivasi untuk belajar mengembangkan melalui teman-teman yang mereka jumpai secara online, karena mereka bisa berinteraksi dan menerima sebuah umpan balik satu sama lain. Nah, yang ini selanjutnya adalah dampak negatif, yang dimana dampak negatifnya ini remaja menjadi kecanduan. Nah, kecanduannya karena apa? Karena untuk menggunakan jejaring sosial ini tanpa tahu waktu. Nah, kebanyakan apabila seorang remaja ini menggunakan sebuah jejaring sosial, dia bisa saja berjam-jam untuk menggunakannya, dan mereka lupa waktu untuk belajar sehingga belajar ini menjadi kurang. Nah, yang kedua ini mengganggu kesehatan. Terlalu banyak menatap HP atau handphone maupun komputer dan laptop itu dapat mengganggu kesehatan mata. Juga ada pengertian mengenai hasil belajar. Nah, dalam hasil belajar ini yaitu Matlin berpendapat bahwa belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman. Dan selanjutnya, dalam konteks sekolah, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan siswa untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman siswa sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, yang mana secara umum ini dapat didefinisikan bahwa hasil belajar merupakan sebuah penilaian dari siswa dan perubahan yang dapat diamati, dibuktikan dan terukur dalam sebuah kemampuan atau prestasi yang dialami sebuah siswa sebagai hasil pengalaman belajar. Faktor internal siswa ini diantaranya meliputi gangguan kesehatan, cacat tubuh, faktor psikologi atau inteligensi, minat belajar, perhatian, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan peserta didik, serta faktor dari kelelahan. Nah, sedangkan dari faktor eksternal itu yang mempengaruhi sebuah proses hasil belajar meliputi seperti faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, yang kedua ini saya menjelaskan mengenai teori belajar, di mana belajar ini dapat diartikan sebagai perubahan perilaku yang relatif tetap sebagai hasil adanya pengalaman. Nah, jadi pengertian belajar ini memang selalu berkaitan dengan perubahan, baik meliputi keseluruhan tingkah laku individu maupun yang hanya di berbagai aspek kepribadian individu. Nah, di sini ada definisi belajar menurut para ahli. Nah, yang pertama ini menurut James O. Whittaker, yang mana belajar ini dapat didefinisikan bahwa proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui sebuah latihan atau pengalaman.
Nah, dengan demikian, perubahan-perubahan tingkah laku ini akibat perubahan fisik atau kematangan, kelelahan, penyakit atau pengaruh obat-obatan yang tidak termasuk dengan belajar. Yang kedua, menurut Cronbach, yaitu belajar sebuah yang efektif adalah melalui pengalaman. Dalam proses belajar ini, seorang berinteraksi langsung dengan objek belajar dengan menggunakan semua alat inderanya. Nah, yang ketiga, menurut Howard Lee Kingsley, belajar adalah proses di mana tingkah laku dalam artinya diartikan luas, ditimbulkan atau diubah melalui praktek atau latihan. Nah, jadi proses belajar ini akan berlangsung dengan baik jika guru memberikan pembelajaran dengan bahan ajar dan metode yang variatif sehingga peserta didik merasa nyaman dan materi yang diajarkan akan menarik untuk dipahami yang akhirnya peserta didik bisa terhindar dari kejenuhan. Nah, di sini ada sebuah jenis penelitian. Nah, jadi secara garis besar penelitian ini jenisnya ini adalah sebuah yang pendekatan data kuantitatif yang mana merupakan menggunakan analisis dan statistik. Penelitian kuantitatif ini merupakan suatu proses penelitian yang menghasilkan data yang berupa angka, tulisan, ungkapan yang langsung. Nah, dalam penelitian kuantitatif ini terlibat dari sebuah langsung ke lapangan untuk menetapkan suatu informasi data dari sumber data. Metode ini menggunakan sebuah metode kolerasi, yaitu data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistika. Nah, yang selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesis ini merupakan sebuah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah ini dinyatakan bentuk kalimat pernyataan, dikatakan sementara karena jawabannya yang diberikan berdasarkan fakta-fakta empiris, yaitu diperoleh melalui sebuah pengumpulan data. Penelitian ini merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Maka dalam penelitian ini juga menggunakan hipotesis sebagai berikut. HO-nya itu penggunaan media sosial tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa di MTS Fisabilillah. HA-nya ini penggunaan media sosial berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa MTS Fisabilillah. Nah, jadi adapun hipotesisnya yaitu HA bahwa penggunaan media sosial ini berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa di MTS Fisabilillah. Kesimpulan, di mana media sosial ini adalah sebuah media online dan para penggunaan menggunakan sosial dengan mudah berpartisipasi berbagai dengan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki ini merupakan sebuah media sosial yang paling digunakan oleh orang di seluruh dunia. Nah, manfaat dari media sosial ini bagi pelajar salah satu sebagai sarana komunikasi, baik komunikasi antar pelajar, guru, maupun keluarga. Ketika pelajar ini sudah merasa kesulitan di kelas, maka media sosial ini atau internet membantu sebuah pelajaran dalam berkomunikasi lebih lanjut, sehingga pembelajaran dapat diserap dengan lebih baik. Namun apabila kita menggunakan melebihi batasan bisa beresiko cyberbullying, yang mana penggunaan media sosial ini berdampak pada kesehatan psikologis anak-anak. Nah, dampak psikologis yang dapat muncul pada anak dan remaja ini akibat penggunaan media sosial yang berlebihan meliputi sebuah gangguan kecemasan serta depresi. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.